Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, yaitu tentang praktik kucing dalam supervisi klinis teman sejawat. Saya, Septi Kadarwati, sebagai supervisor, dan Ibu Aprilia Mubarok, rekan sejawat yang akan saya observasi. Berikut praktik supervisi klinis yang akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum April. Waalaikumsalam, Septi. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu, sesuai rencana kita bahwa hari ini nih kita akan mengadakan supervisi klinis. Nah itu dilakukan di kelas Ibu ya. Iya. Nah di mana supervisi klinis ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi diri dan mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Iya Bu, betul. Saya sendiri ingin meningkatkan potensi diri saya sebagai seorang guru ya, khususnya kompetensi dalam hal memusatkan pembelajaran pada murid. Mohon dibantuannya ya Bu ya. Siap Bu. Nah sebelumnya nih Bu nih standar kompetensi yang digunakan Ibu tuh seperti apa ya? Standar kompetensi yang akan saya laksanakan dalam pembelajaran ini yaitu anak-anak mengenal hak dan kewajiban dalam berpakaian di rumah. Jadi tentang hak dan kewajiban ya, ya. Sebagai seorang anak ibu. Iya betul. Nah tujuan pembelajarannya itu nanti seperti apa Bu? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya, yang pertama anak bisa mengidentifikasi hak dan kewajiban tentang berpakaian. Yang kedua, anak bisa membedakan antara pelaksanaan hak dan kewajiban. Oh seperti itu Bu ya. Nah kompetensi pembelajaran apa yang Ibu ingin kembangkan pada proses pembelajaran nanti? Iya, kompetensi pembelajaran yang ingin saya kembangkan di kelas yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena kebetulan saya belum melaksanakan itu di kelas saya. Gitu ya Bu ya. Spesifiknya tuh kompetensinya tuh seperti apa Bu yang ingin diobservasi dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk, di mana anak-anak diberikan tugas secara individu dan juga secara kelompok. Nah nanti mereka membuat produknya sesuai dengan kebutuhan belajarnya, disesuaikan dengan siswa. Iya ya Bu, benar-benar sekali Bu. Apa indikator ketercapaiannya Bu? Tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu? Untuk indikatornya ada beberapa ya Bu. Di sini ada pembelajaran disajikan. Yang pertama yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi proses dan juga produk terlihat jelas Bu dalam pembelajaran. Kemudian pelaksanaan pembelajaran harus sesuai dengan rancangan RPP yang telah dibuat ya Bu. Iya, yang telah dibuat. Baik Bu, kalau begitu agar indikator tersebut tercapai, ini kira-kira strategi apa nih yang ingin Ibu siapkan? Strateginya sebelum itu saya melakukan pemetaan Bu, sesuai murid ini kan gaya belajarnya berbeda-beda ya Bu. Ya, gaya belajarnya ada 3 kategori. Yang pertama ada yang visual, ada juga yang audio, ada juga anak yang suka gerak nih Bu, kinestetik. Nah gitu. Kemudian saya membuat RPP yang didalami pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Seperti itu ya Bu. Nah, kapan nih Bu nih kira-kira Ibu akan laksanakan? Secepatnya Bu, ya hari Rabu. Oh iya baik, hari Rabu ya Bu ya. Nanti ya tanggal 24. Oke, baik Bu kalau begitu. Nah, pada saat pelaksanaan observasi Bu, mohon izin ya saya melakukan pencatatan nanti mengenai proses pembelajaran yang Ibu sajikan di dalam kelas. Iya Bu, silahkan Bu. Iya, kalau begitu sampai berjumpa lagi ya Bu nanti di kelas hari Rabu nih. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu, saya juga terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, anak-anak coba perhatikan ke depan. Oke. Nah, di sini apakah anak-anak melihat gambar ini jelas? Jelas. Ada gambar apa di depan sini? Cuaca. Ada gambar? Cuaca. Nah, ada gambar siapa ini? dan teman-temannya ya, dan Benny dan teman-temannya sedang
setiap keadaan itu pakaiannya disesuaikan. Misalnya ketika malam hari apakah pakai seragam sekolah terus? Tidak. Harusnya pakai apa? Betul, memakai baju tidur. Kemudian piyama ya. Nah, siang hari ketika terik ya, pulang sekolah ya pakai seragam ya. Kemudian kalau hujan apakah pakai seragam? Nah, ketika cuaca dingin hujan kira-kira pakai apa? Kalau hujan pakai jas hujan, betul. Kemudian kalau ada angin kencang, kira-kira supaya badan terlindungi itu kita menggunakan apa? Iya, menggunakan jaket atau pakaian tebal. Nah, itulah pentingnya atau manfaat dari pakaian. Nah, sebagai seorang anak kita berhak mendapatkan pakaian yang bermacam-macam. Pakaian juga, hak kita juga mendapat pakaian yang bersih ya. Kemudian kita juga berhak mendapatkan pakaian yang apa lagi? Yang layak dipakai. Nah, ketika kita sudah dapat ya, Angel sudah dapat hak dan kewajiban dan akhir dan nih. Kewajiban apa yang harus kita laksanakan? Betul. Tidak merusak pakaian. Selain itu apa lagi? Iya, ketika kita meminta hak kita pakaian bersih, berarti kita harus iya, betul kata Alia, harus mencuci pakaian. Ada lagi nggak kewajibannya? Memakai pakaian dengan berhati-hati, dan yang paling penting kita harus bersyukur kepada Allah ya, kepada kedua orang tua ya, khusus kepada Tuhan. Kita bersyukur kita diberikan rezeki pakaian kepada orang tua kita ya, yang memberikan kita berbagai macam pakaian. Nah, berkaitan dengan bersyukur memiliki pakaian, silahkan anak-anak baca, ada tema anak ya, teks tentang bersyukur memiliki pakaian. Nah, sudah dibaca teksnya? Sudah. Coba anak-anak perhatikan ke depan. Nah, ini contoh berbagai macam pakaian ya. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Nah, contohnya ini. Pakaian apa saja yang digunakan Lani? Ini pakaian apa? Seragam sekolah. Ini seragam olahraga ya. Kemudian ini apa? Pakaian bermain ya. Kemudian ini pakaian apa? Jaket ya. Ini jaket sayang ya. Sweater ya, ketika cuaca dingin. Ini pakaian apa? Gaun untuk pergi ke acara ya, ke pesta. Kemudian yang terakhir pakaian tidur. Berarti Lani sudah memiliki berbagai macam pakaian. Kamu di rumah sudah belum? Berarti kamu sudah terpenuhi haknya ya, hak mendapat pakaian di rumah. Kewajibannya sudah dijalankan belum? Sudah. Suka mencuci pakaian? Hebat, luar biasa. Kemudian kalau sudah punya pakaian bagus, harus dijaga. Seperti kata Angel tadi ya. Oke, tepuk tangan dulu buat semuanya. Baik, ibu akan membagi anak-anak ya menjadi kelompok sana kelompok 1, sini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, sekarang silakan anak-anak berdiskusi, tentukan siapa ketua kelompoknya ya. Kemudian sekaligus anak-anak berdiskusi tentang pengalaman sehari-hari dalam melaksanakan hak dan kewajiban, khususnya yang berkaitan dengan apa tadi? Hebat, tentang pakaian. Silakan ketua kelompoknya berdiskusi bersama teman-temannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, ibu beri waktu untuk berdiskusi 10 menit ya. Apa saja sih kewajiban kita di rumah, kemudian apa saja hak kita di rumah, diskusikan dan ceritakan.
menceritakan tadi pengalaman sehari-hari ya. Kamu kan sudah menceritakan tuh, oh pengalaman aku nih menjalankan konflik seperti ini. Kemudian kelompok 4, kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1, kamu memilih ingin menciptakan hasil atau apa nih dari tugas kamu. Misalnya kelompok 4 ingin berbentuknya puisi misalnya. Kelompok 3 buat apa? Video. Nanti video tentang menjalankan kewajiban dan hak di rumah. Kelompok 2 apa kira-kira mau buat apa? Apa mau buat gambar tentang hak dan kewajiban, berbagai macam hak dan kewajiban. Kelompok 1 mau buat apa? Apa gambar atau puisi atau video atau berbagai macam komponen kolase terserah. Silakan berdiskusi dulu sama teman-teman mau buat apa. Ini video nanti kamu di rumah kamu buat kamu record video menjalankan kewajiban sebagai seorang anak di rumah. Kelompok sama ini kewajiban, sama ini hak. Nanti video, kemudian videonya digabung menjadi satu, nanti dikumpulkan jadi hasil gitu. Oke, silakan diskusi ya. Maunya video atau dari mau puisi boleh, atau nanti aku mau gambar aja Bu, aku mau gambar masih ya. Atau mau apa lagi yang lain sesuai dengan minat anak-anak ya. Bagaimana Bu tadi setelah Ibu melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Alhamdulillah Bu, saya sangat senang telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Oh, alhamdulillah ya. Nih, apa Bu yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan pembelajaran berdiferensiasi sehingga indikator tercapaian pengembangannya terwujud Bu? Setelah saya melaksanakan pembelajaran tadi, saya rasa indikator pembelajaran yang saya rencanakan sudah tercapai kepada peserta didik. Karena itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan pada pembelajaran berdiferensiasi produk dan juga proses. Oh, bagus, alhamdulillah. Ya Bu, betul sekali. Tadi juga saya mencatat Bu, yang saya lihat tadi itu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Murid melaksanakan pembelajaran dengan baik ya Bu ya, secara individu dan kelompok juga. Kemudian produk yang dihasilkan juga berbeda-beda Bu, sesuai dengan gaya dan minat anaknya ya, dalam gaya belajarnya ya. Tadi ada yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban, membuat puisi, membuat komik atau gambar ya Bu ya. Malah justru ada juga anak yang ingin membuat video ya Bu ya bersama orang tuanya, itu bagus sekali Bu. Nah itu terkait materinya ya Bu ya. Nah untuk kedepannya nih kira-kira nih, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Untuk kedepannya kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten Bu. Oh iya gitu, bagus Bu, semangat selalu Bu. Siap Bu. Iya baik, kalau gitu terima kasih banyak ya Bu Sama-sama ya. Bu Seti, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.